inilah yang membedakan ketika makam-makam yang ditemukan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini ternyata makam-makam itu ternyata di kemudian hari dipertanyakan banyak orang. Baik, sekarang kita orangnya itu silahkan untuk mengatakan, untuk bersumpah kalau memang dia melihat sendiri. Jadi saya menjadi curiga kalau kasaf karomah yang disematkan kepada beliau Habib Lutfi bin Yahya ini hanya sengaja ini dibuat-buat untuk membuat beliau Habib Lutfi ini punya predikat semacam itu, dan predikat ini kemudian memang sengaja digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yaitu untuk memalsukan makam. Inilah yang kita khawatirkan, bahwa hal-hal semacam ini ternyata memang sengaja direkayasa. Kata-kata karomah ini sengaja direkayasa itu sebagai petunjuk penemuan makam yang lain itu tentu meragukan, dan ini juga menjadi petunjuk bahwa kasafnya beliau, karomah beliau yang dimiliki beliau ini patut dipertanyakan yang disematkan kepada beliau selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang karomah yang dimiliki atau kasaf yang dimiliki oleh beliau Allahyarham Gus Dur atau Abdul Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan kasaf yang dimiliki oleh Habib Lutfi bin Yahya. Hal ini menarik sekali untuk saya bahas di sini karena kita sering mendengar bahwa banyak ditemukannya makam-makam oleh Habib Lutfi bin Yahya. Ternyata makam-makam itu yang ditemukan oleh beliau dan kemudian diresmikan beliau, ternyata makam-makam ini ternyata palsu. Ternyata banyak orang yang protes ketika makam-makam ini sudah diklaim sebagai Habib Lutfi, sudah ditemukan beliau bahwa makam ini adalah seorang makam waliullah, makam seorang habaib seperti yang sudah kita kenal adalah ditemukannya makam KRT Sumodiningrat yang ternyata itu palsu, ya, itu hanya pengaku-ngakuan, ya. Nah, kemudian apa perbedaan kasaf yang dimiliki oleh Habib Lutfi dengan Gus Dur? Karena Gus Dur juga selama ini kita kenal sebagai seorang yang juga menemukan makam-makam. Ya, ada sebuah cerita yang mungkin di antara para pemirsa, ya, saudaraku semua mungkin ada yang pernah mendengar cerita itu baik di channel YouTube atau di media sosial lainnya, yaitu pada sebuah perjalanan Gus Dur itu pernah minta untuk berhenti di perjalanan itu. Di tengah perjalanan kemudian ternyata Gus Dur itu mengunjungi sebuah makam, dan makam itu tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, tiba-tiba Gus Dur di situ menemukan sebuah makam, dan kisah ini juga tidak hanya satu kali aja, banyak kisah-kisah Gus Dur itu menemukan berbagai makam-makam. Nah, inilah kemudian yang menarik untuk kita bahas. Kedua tokoh ini, ya, yang mungkin oleh banyak orang, banyak kalangan sudah dianggap sebagai antara Gus Dur dengan Habib Lutfi ini sudah dikenal sebagai orang yang mempunyai karomah, ya, sudah dikenal, ya. Ini menurut banyak orang, ya. Tapi yang menarik di sini perbedaannya, ya, ketika Gus Dur itu mempunyai karomah, terus kemudian Gus Dur itu bisa kasaf, bisa merotgen merongsen makam, apa isi yang ada di dalam makam itu adalah siapa. Gus Dur juga dikenal semacam itu. Nah, yang menarik di sini, Gus Dur itu ketika Gus Dur dianggap bisa merongsen makam itu memang sampai dengan saat ini, ya,
makam-makam yang telah ditemukan Gus Dur itu memang tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada yang protes dari makam yang telah ditemukan oleh Gus Dur. Ini yang dari makam-makam yang ditemukan oleh Gus Dur itu. Kemudian kalau Habib Lutfi bin Yahya, beliau juga dikenal sebagai seorang yang menemukan makam-makam, dan kemudian bahkan makam-makam itu tidak hanya ditemukan kemudian terus beliau kholi, ya, beliau peringati setiap tahunnya, dan kemudian beliau resmikan makamnya itu dibuat lebih baik, lebih bagus, lebih megah, dan itu sudah banyak kita lihat ya, banyak yang sudah kita ketahui bersama kalau Habib Lutfi juga menemukan makam-makam seperti itu dan kemudian diresmikan oleh beliau. Nah, inilah yang membedakan ketika makam-makam yang ditemukan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini, ternyata makam-makam itu ternyata di kemudian hari dipertanyakan banyak orang, bahkan ada yang digugat bahwa yang ditemukan Habib Lutfi itu adalah pemalsuan, yaitu yang sudah jelas yaitu makamnya KRT Sumodiningrat, yang katanya Habib Lutfi menemukannya makamnya itu ada di Semarang, yaitu yang dikenal dengan Habib Hasan bin Toha, itu dianggap sebagai KRT Sumodiningrat. Nah, ini kemudian ternyata ya dari temuan beliau Habib Lutfi bin Yahya ini kemudian digugat oleh pihak keraton itu sendiri, karena makamnya yang asli KRT Sumodiningrat itu masih ada di Jogja, dan itu dijaga, dan itu sudah bertahun-tahun sudah dikenal, dan ini tidak bisa dibantah. Ini sesuai dengan sejarah ya. Sementara apa yang ditemukan oleh Habib Lutfi ini adalah berdasarkan kasaf tadi, yaitu ditemukannya. Dan ini yang ditemukan Habib Lutfi tidak hanya KRT Sumodiningrat, banyak sekali makam-makam itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan, yang kemudian dipertanyakan, apakah Habib Lutfi ini betul-betul bisa kasaf, betul-betul Habib Lutfi ini mempunyai karomah. Apakah betul ketika ternyata makam-makam yang telah diklaim Habib Lutfi yang dianggap sebagai bin Yahya atau masih keluarga Ba'alawi, ternyata itu makam-makam yang fiktif. Dan ini sudah terbukti di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Ternyata ada makam banyak bin Yahya. Nah, inilah kemudian yang dipertanyakan, apakah Habib Lutfi ini betul-betul seorang yang kasaf, yang betul seseorang yang bisa menemukan, bisa merotken makam. Kalau memang betul-betul beliau ini adalah seorang yang punya karomah, yang bisa merotken makam, yang bisa kasaf, yaitu tahu sesuatu yang ada di dalam makam sementara orang-orang itu tidak tahu. Tapi ternyata apa yang ditemukan beliau ini dipertanyakan, bahkan digugat. Ternyata makam-makam yang diklaim beliau itu ternyata adalah makam-makam palsu. Makam-makam palsu, dan memang tidak bisa dibuktikan. Wong namanya ini ditemukan lewat kasaf. Kalau Gus Dur jelas beda sekali. Gus Dur, apa yang ditemukan Gus Dur, makam-makam yang ditemukan Gus Dur sampai saat ini tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Itu memang makamnya siapa, ini sebenarnya makamnya siapa, tidak ada yang protes. Di samping itu ya, kalau Gus Dur itu dianggap punya kasaf, punya karomah, itu memang sangat wajar sekali, dan ini sangat mendekati. Karena apa? Karena banyak orang sudah melihat fakta-faktanya, seperti prediksi Gus Dur, apa yang pernah dikatakan oleh Gus Dur. Kalau Gus Dur itu dianggap sebagai, kalau bahasa Jawa, ngerti sadurunge winarah, yaitu tahu sebelum segala sesuatu terjadi, tahu sebelum orang lain tahu, sebelum sesuatu terjadi, ngerti sadurunge winarah. Ini memang banyak terbukti, seperti Gus Dur ketika mengatakan bahwa Kiai Said Akil Siraj itu kelak akan menjadi ketua PBNU pada usia 56 tahun. Itu ternyata memang terbukti ketika Gus Dur mengatakan bahwa Pak Jokowi insya Allah kelak akan menjadi presiden. Dan ini betul-betul terbukti. Dan yang terakhir ini Pak Prabowo, yang pernah Gus Dur mengatakan bahwa Prabowo di usia tuanya itu akan kelak menjadi presiden. Dan ini juga terbukti, dan masih banyak lagi kata-kata Gus Dur itu yang ternyata
memang terbukti menjadi kenyataan. Jadi kalau seandainya Gus Dur memang betul-betul dianggap punya kasaf, punya karomah, ini sangat wajar sekali. Ini sangat wajar sekali kalau Gus Dur betul-betul seorang wali. Karena memang ada banyak pembuktian. Tapi walaupun ini sudah bisa dibuktikan, tapi apakah Gus Dur itu memang betul-betul itu bagian dari karomah? Apakah itu Gus Dur seorang wali? Kita juga tidak tahu, karena la ya'riful wali ilal wali. Yang tahu wali itu juga wali itu sendiri. Jadi kita hanya menduga-duga kalau orang-orang yang semacam itu pantas disebut sebagai wali. Tapi apakah itu betul-betul wali? Kita juga wallahu alam ya. Kita serahkan pada Allah. Tapi Gus Dur ini lebih mendekati kalau Gus Dur itu dianggap memang punya kasat. Lalu bedanya apa dengan beliau Habibullah bin Yahya yang juga dianggap sebagai kasat? Bahkan banyak makam itu sudah ditemukan oleh Habib Lutfi yang sudah dikenal bahwa beliau itu bisa merongkeng makam, dan ini sudah tidak asing lagi. Bahkan makam itu kemudian diresmikan. Tapi kenyataannya banyak fakta-fakta karomah-karomah yang diceritakan tentang Habib Lutfi ini ternyata belum ada satupun yang bisa dibuktikan. Ya, ini dari pengetahuan saya ya. Kalau mungkin misalkan ya ada yang mengatakan bahwa Habib Lutfi misalkan punya karomah seperti beliau bisa membelah diri menjadi dua, yang satu sedang melayani tamu, sedang istilahnya diskusi dengan tamu, sedang ngomong-ngomong dengan tamu, yang satu ternyata melakukan sholat. Kalau seandainya cerita ini betul, terus kemudian ada yang berani bersumpah, yang melihat itu bersumpah sendiri, mungkin ini bisa dianggap sebagai kebenaran. Tapi ini pun juga masih meragukan, ya, walaupun itu nanti ada yang bersumpah, karena baru ada beberapa, kan begitu. Jadi kisah-kisah tentang karomah yang disematkan terhadap Habib Lutfi, beliau punya kasaf, punya karomah dan sebagainya, sampai sekarang belum ada satupun yang bisa dibuktikan. Kalau memang ada yang mengklaim bisa membuktikan bahwa memang beliau Habib Lutfi ini memang punya karomah, misalkan bisa seperti ini, bisa seperti ini. Baik, sekarang kita orangnya itu silahkan untuk mengatakan, untuk bersumpah kalau memang dia melihat sendiri. Jadi saya menjadi curiga kalau kasaf karomah yang disematkan kepada beliau Habib Lutfi bin Yahya ini hanya sengaja ini dibuat-buat untuk membuat beliau Habib Lutfi ini punya predikat semacam itu, dan predikat ini kemudian memang sengaja digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yaitu untuk memalsukan makam. Inilah yang kita khawatirkan, bahwa hal-hal semacam ini ternyata memang sengaja direkayasa. Kata-kata karomah ini sengaja direkayasa, ya. Ini yang perlu kita perhatikan untuk kita semua yang mungkin masih fanatik buta terhadap beliau Habib Lutfi bin Yahya. Iya, beliau memang seorang figur ulama, panutan, tapi jangan sampai kita juga terkecoh dengan segala sesuatu yang beliau lakukan. Jangan sampai kita membenarkan semua apa yang beliau telah kerjakan, beliau lakukan, terus kemudian kita anggap bahwa ketika orang lain tidak tahu, beliau yang tahu sendiri, ini karena karomah beliau. Nah, inilah yang sangat berbahaya, karena kalau kita sudah percaya begitu saja, maka kita akan mudah menjadi umat yang mudah dikibulin, mudah ditipu. Inilah faktanya. Pemalsuan makamnya KRT Sumodiningrat yang memang sudah terbukti itu adalah palsu di Semarang itu. Dan ini tentu sebagai petunjuk penemuan makam yang lain itu tentu meragukan, dan ini juga menjadi petunjuk bahwa kasafnya beliau, karomah beliau yang dimiliki beliau ini patut dipertanyakan, yang disematkan kepada beliau selama ini. Perlunya kita berpikir jernih, kita perlu memahami segala sesuatu itu dengan logika, akal, pikiran kita harus kita gunakan. Jangan kita ini sampai tidak berpikir waras lagi, pikiran kita jadi tertutup, tidak bisa berpikir jernih karena tertutup oleh fanatik buta. Karena kita sudah kadung terlanjur percaya bahwa apa yang dilakukan beliau itu adalah sebuah kasaf dan karomah. Jadi kita harus lebih arif dan bijaksana memahami apa itu karomah, apa itu kasaf, ya. Apa itu kasaf, ya. Sehingga dengan ini kita menjadi
umat yang lebih cerdas, yang lebih bisa mengerti segala sesuatu itu harus penuh dengan renungan dan pemikiran yang dalamnya. Saya kira cukup sekian dari apa yang sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pencerahan untuk kita semua, untuk kita bisa lebih berpikir lebih logis lagi, berpikir lebih mengandalkan dengan akhlak, logika, akal waras kita, karena kita ini diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan untuk berpikir. Afala taqilun, afala taqilun. Itu sering kita diingatkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakanlah pikiran kita. Jangan memakai kefanatikan, jangan memakai karena kita sudah kadung percaya, ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.